Nah, ya, kemudian kita ganti. Ini klik O. Ya, kita klik O. Kita ganti CH2-nya, kita klik ganti. Nah, ini adalah misalnya senyawanya seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, ini klik di sini. Ini ada reaction tool plus. Kita plus. Nah, kita bikin lagi. Katakanlah senyawanya adalah sebuah nah, ini kita oke, semoga ini berhasil. Nah, baru kemudian kita reaction arrow tool. Ya. Oke, udah keluar belum tanda panahnya ini? Kita geser. Oke. Nah, kita sudah dapatkan reaksi seperti ini. Ya. Jadi ini tinggal Anda klik Run Product Prediction. Ya. Ini sekali lagi tergantung dari tergantung dari kekuatan sinyalnya, ya. Karena kita kan ini karena Bapak pakai dua komputer ini ya, satu laptop, satu PC, supaya bisa menggunakan ininya, supaya terang apa yang ini. Jadi ini kita klik, ada yang sudah berhasil? Halo? Ada yang sudah berhasil? Bentar Pak, lagi coba. Coba ya. Kira-kira produknya apa yang dihasilkan? Ya, ini sekali lagi tergantung kekuatan dari sinyal internetnya. Ya, ini Bapak kayaknya lagi lelet ininya. Ya, sudah klik tapi belum muncul. Oke, ada yang sudah muncul? Kira-kira hasilnya seperti apa? Halo? Ada yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Coba kalau ada yang sudah dapat, coba dimunculkan di display-nya. Izin Bapak, share screen-nya hilang. Hah? Ya, share screen Bapak emang Bapak ini. Coba kalau Anda sudah dapat, coba dimunculkan. Arifin sudah dapat? Izin Pak, apa boleh langsung coba saya Nela, share aja karena ini tergantung, ini tergantung dari kekuatan dari wifi-nya coba. Makanya ini Bapak masih muter-muter di ininya. Coba Naila, share screen. Oke. Nah, ini adalah produk yang didapat ya. Anda nggak bisa ini ya, Anda nggak bisa pakai komputer ya, laptop ya. Iya Pak, soalnya tadi saya sekalian di handphone, jadi kayak coba Anda coba buka dulu
Ininya coba Bapak sedikit diterangkan ya. Sedikit terangkan untuk ininya. Karena Bapak nggak bisa ini. Ternyata nggak bisa ngeran ini. Atau Arifin sudah dapat Arifin? Loading Bapak. Masih loading ya? Ya sebenarnya kalau sekali lagi kalau kita tidak menggunakan Google Meet atau Zoom, ini biasanya ini akan muncul sekali lagi muncul kayak tadi. Tadi siapa? Bisa dimunculkan tadi hasilnya? Nah, ini ada saya coba dulu ya, Pak. ya. Ada sedikit yang Bapak akan terangkan ketika kita membuat satu rancangan produk ya. Jadi ini sekali lagi sebenarnya ini ada di mata kuliah sintesis organik dan sintesis anorganik. Ya, ini sebagai dasar di rancangan pabrik. Nanti ada beberapa dosen yang minta produknya apa dalam rancangan pabrik. Jadi Anda nggak perlu kaget sekali lagi. Nggak perlu kaget jika jika terjadi seperti ini, ada permintaan dosen seperti ini. Nah, oke, ya. Nah, perhatikan. Ini adalah produk yang dihasilkan, ya. Nah, ini kalau ini seperti ini emang nanti tugas Anda nanti ya kalau misalnya kalau diminta misalnya mekanismenya seperti apa ya ini tugas Anda kira-kira dari rancangan seperti ini kita dapatkan hasil seperti ini betul enggak? Nah, kita lihat ya. Di sini sekali lagi satu yang paling bawah ini yang disebut dengan SMILE. Ya, ini adalah rumus molekul. Ya, rumus molekul dari satu produk. Ya, jadi ini kalau Anda copy kemudian masuk ke ChemDraw, sekali lagi masuk ke ChemDraw, kemudian Anda pilih edit, nanti ada pas spesial, kemudian kemudian Anda ambil nanti loh pas spesial, kemudian Anda klik SMILE. Nanti akan muncul produknya sama. Nah, yang kedua, nah ini ada yang di kotak sekali lagi. Kotak yang ini di pojok mana. Ya, di pojok kanan bawah ini ada kotak yang bertumpuk. Kok nggak muncul ya? Oh ini. Ya, ini copy. Ya, ini adalah untuk copy. Ini Anda bisa klik copy, kemudian masuk ke ChemDraw atau masuk ke Word, kemudian Anda paste. Maka akan muncul gambar seperti ini. Ya, itu caranya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi sebenarnya, ya, yang harus diperhatikan lagi ini yang di atas, confidence. Ya, confidence-nya 0,374. Confident ini artinya peluang. Ya, peluang. Nah, peluang sintesisnya 0,374. Ya, peluang yang bagus itu adalah 0,9. 0, biasanya dari 0,85 sampai sampai 1 itu adalah peluang yang mudah disintesis. Nah, artinya kalau 0,374 ini masih susah untuk dilakukan sintesis kimia. Ya. Jadi ini adanya sekali lagi ini adanya ya ini adanya dalam kertas saja. Ketika kita melakukan sekali lagi ketika kita melakukan satu katakanlah satu penelitian untuk mendapatkan produk ini tentu akan membutuhkan teknik-teknik khusus agar mendapatkan produk seperti ini. Ya, ini yang gambaran sekali lagi gambaran yang dilakukan oleh Jepang ya. Ya, untuk Jepang ketika memberikan beasiswa kepada orang-orang di luar Jepang untuk melakukan sintesis organik yang ada di proyek mereka. Ya. Jadi rata-rata orang yang memberikan beasiswa dari luar negeri itu
dia harus membawa bahan baku dari negaranya, kemudian dilakukan penelitian di negara Jepang. Produknya, sekali lagi produknya dilakukan sintesis. Jadi contoh, pengembangan obat. Ya, kita karena di Indonesia banyak tanaman obat. Nah, kemudian ada misalnya obat yang senyawa yang paling bagus dari jahe itu adalah misalnya apa namanya? Mohon maaf, saya bawa penelitiannya di apa yang pahit itu sambiloto. Ya, di sambiloto itu ada satu senyawa yang pahit, dia sebagai obat. Nah, yang ini dilakukan sintesa. Ya, dilakukan sintesa kita akan dapatkan seperti ini. Oke. Ya, itu cara yang paling gampang. Makanya ini Bapak bilang ini kita hanya 15 menit selesai. 5 atau 15 menit selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Halo? Ya, cukup, Naila. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Siapa yang angkat tangan tadi? Oh, udah enggak. Saya Pak, mohon maaf, izin Ya, silakan. bertanya. Biar tampilannya tadi biar bisa kayak Cemdraw tuh gimana Anda ya Pak? tinggal copy aja, copy kemudian masuk ke Cemdraw. Ya. Anda copy kemudian masuk ke Cemdraw. Buat di Ericsson-nya nih Pak, Ericsson-nya tadi saya agak ketinggalan, jadi pas mau masukin itunya pilih opsi yang apa ya Pak? Oke. Di project atau di mana Pak? Ya. Oke. Nanti kita ulang ya. Bentar. Terima kasih Pak. Nah, ini semuanya sudah dapat gambar seperti Naila enggak? Sudah Bapak, sudah dapat Pak. Udah dapat ya? Nah. Oke. Baru kita lihat. Ini Bapak belum sampai sekarang belum dapat ini ya. Padahal tadi udah dicoba tanpa ada Google Meet lancar. Tapi setelah menggunakan Google Meet ternyata masih mentok untuk ininya. Nah, ini kok belum connect ke ininya, sharingnya. Kenapa ini? Wah, mentok ininya. Buka dulu pakai IPM reaction. Ya, sebentar ya. Kita pakai satu komputer aja. Supaya kelihatan ya. Oke ya. Jadi ini kita pakai sign up ya. Sign up kalau memang bisa masuk silakan. Tapi kalau nggak bisa masuk minimal Anda masuk ke login with Google ya. Nah ini. Nanti kita akan lihat tampilan pertamanya sekali lagi. Nah ini butuh password sebenarnya. Nah ini Bapak karena Bapak pakainya Untirta, Bapak kelupaan passwordnya ini. Makanya Bapak pakai dua komputer bisa nggak masuk ini? Nah kan nggak bisa, ya? Nggak bisa ini dipakai. Bapak lupa ini passwordnya. Makanya ini pengennya masuk lewat login. Ya ini makanya ini tolong dihafalin. Kalau ini. Nah ini nggak bisa lagi. Coba.
Bisa enggak? Enggak bisa juga. Ya, jadi ada beberapa yang memang tadi bilang ada beberapa yang nggak bisa masuk ya. Ini Bapak dari pagi ini kalau menggunakan menggunakan ini nggak bisa ya. Nah, ini silakan sebenarnya Anda bisa belajar dari YouTube ya. Ya, kalau ini silakan Anda belajar dari YouTube, nanti kita akan mendapatkan ya Bapak nggak bisa ini karena komputernya kalau udah komputer 2 nggak bisa ini. Kita nah ini ya. Nanti ini Anda bisa masuk ke mari ya. Nah, ini adalah sintesis and retrosintesis. Ya, Bapak nggak bisa sekali lagi Bapak nggak bisa kalau di Planning to take an English proficiency test to study abroad? Join millions of students across. Nah, kalau ini sekali lagi IBM Reaction ini bisa dua. Nah, ini kan hampir sama. Kita kliknya adalah new project, kemudian ini sebenarnya ini tampilan yang lama ini. Makanya kalau Anda lihat nanti adalah 3 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Yang Anda pegang itu adalah tampilan yang baru. Jadi kita pilih kalau dulu ada 2, new reaction atau new retrospective. Ini apalagi ini untuk mencari nyawanya. Jika Anda tidak mau menggambar, ya, tidak mau menggambar, berarti Anda masuk absen. Ya, masuk absen, kemudian tadi ya, tadi misalnya hidrokloro. Di sini adalah hidrokloroquin. Ini senyawanya seperti ini. Kalau nggak mau digambar, berdasarkan tadi gambar yang dikeluarkan oleh IBM RxN. Oke, ini maunya apa ini? Nah, hidrokloroquin ini nanti yang diambil tadi, yang CC tadi itu adalah namanya smile. Jadi smile itu adalah bentuk kalimat dari strukturnya. Ada singkatannya smile itu apa? Singkatannya. Jadi ini langsung ke bawah, sampai ke bawah. Ini adalah bentuk dimensinya. Ya. Ini adalah tampilan file. Kita copy, ya. Kita copy, kemudian masuk ke IBM RxN tadi. Nah, kita gunakan smile-nya. Kalau menggunakan smile, ini adalah harus ada dua, kemudian mengganti plus itu dengan titik. Tadi sudah diketik untuk menggambar strukturnya. Nah, ini kan load in capture. Jadi kita klik, maka akan muncul strukturnya seperti itu. Ya. Kita lihat ini masalahnya ya. Tadi. Oke. Aduh. Baru kemudian tadi hampir sama, kita ambil satu senyawa lagi yang mau kita tambahkan. Yang mau kita tambahkan
dengan cara yang sama, sekali lagi dengan cara yang sama. Nah, kita pengen retrosintesis. Retrosintesis itu adalah ya, retro itu kebalikan. Jadi dari program kita pengen tahu bahan-bahannya. Ini juga pernah dilakukan oleh Anton Ali ya. Ada beberapa dosen yang melakukan misalnya dari program pengen tahu tanggapannya apa. Kalau ini itu cara dari retrosintesis ya. Kalau aja nah ini hampir sama lagi. Kalau retrosintesis kita akan dapatkan dua senyawa reaksinya A dengan B. Ini juga sama kita lihat. Lihat, di sini ada yang disebut dengan confidence, peluang. Ya, peluangnya adalah 0,779. Artinya dia mendekati kemungkinan bisa dilakukan sintesis. Kalau tadi kan 0,3. Dengan optimasi skornya sekitar 1,33. Optimasi nggak perlu dilihat ya. Nggak perlu dilihat dulu karena yang kita lihat pertama kali ini adalah confidence-nya. Oke ya. Ini sintesisnya ada nggak? Oh ternyata di sini nggak ada. Oh di sini di terakhir. Oke. Sekarang kita lihat sintesisnya berdasarkan YouTube ini. Ya. Ini kan ada senyawa tadi ini. Benar nggak ada senyawa yang terdekat? Ini hampir sama. Cek dulu validasinya, kemudian kita klik new reaction. Kita juga ada. Apakah kita dapatkan nyawanya? Ini nyawanya, instingnya. Kita lihat di sini. Ini kita lihat. Kita ikut apakah pasangannya itu benar salah. Kita di bawah ini. What do you think about this result? It's correct or it's not so good? Balik lagi. Karena apa? Ini yang kita kenal dengan artificial intelligence. Jadi kita ada nyawa coba hasilnya. Lihat confidence-nya adalah 1,00. Artinya reaksi ini bisa dilakukan di laboratorium. Jadi kita lihat ya. Ini kegunaannya. Nah sebenarnya ini tidak boleh memberikan pengetahuan ini pada orang-orang yang baru mulai reaksi organik. Jadi dia harus masuk dulu reaksi kemarin, yaitu reaksi substitusi, reaksi adisi, eliminasi, dan reaksi antar-tulangan. Nah, di sini jarang sekali kita menggunakan reaksi redox. Ya, karena biasanya redox hasilnya CO2 ditambah H2O. Karena dia membawa ikatan valen yang dihasilkan. Oke ya. Nah, coba yang tadi bertanya, silakan Anda cari yang tadi awal tadi adalah sintesis. Nanti klik project, klik aja project yang Anda coba, nama projectnya apa, baru kita buka. Oke, mungkin itu kenalan mengenai BBM XNN. Bapak ini mendapatkan ilmunya, lagi mendapatnya ketika ikut pelatihan molecular blocking dengan orang India.
Jadi digambarkan seperti ini. Nanti termasuk sekali lagi nanti ada yang disebut kombinatori fungsional grup. Jadi kita bisa memodifikasi fungsi itu dari daerah tertentu. Nah, ini yang Bapak kembangkan, cuman karena terlalu kimia murni ya, terlalu kimia murni ini agak susah untuk dikembangkan di teknik kimia. Nah, sekali lagi teknik kimia, kalau orang teknik pengennya praktis yang dapat A tambah B dapatnya apa? Ya, serah teorinya seperti apa, yang pasti A tambah B harus dapatnya apa. Itu karena kita di teknik ini berpikiran praktis, sekali lagi berpikiran praktis, kemudian yang dihasilkannya adalah nanti produk yang dihasilkan berapa, yield-nya berapa, rendemennya berapa. Jadi tidak pernah melihat di teknik kimia ini hanya memperhatikan kondisi operasi saja sehingga mendapatkan yield-nya yang paling besar. Ya, Bapak cuma mengingatkan kepada Anda, ya dalam reaksi itu kalau kita menggunakan katalis itu tidak pernah boleh dibilang orang-orang katalis itu berpikiran kita boleh mendapatkan hasil yang katakanlah minimalis, tapi bisa berjalan secara kontinu. Dibandingkan kita menghasilkan produk yang maksimalis, tapi itu hanya satu step. Ya, jadi ini yang Bapak tarik dari teman-teman Bapak dan teman dosen dari teknik kimia yang selalu ketika berbicara mengenai proses engineering dari satu produksi itu selalu berharap bahwa biarkan hasilnya minimalis tapi bisa kontinu daripada kita menghasilkan satu produk yang maksimum tapi dia hanya dalam berlangsung cuma satu step. Ingat ya, kalau di pabrik itu sekali lagi rata-rata di pabrik itu sifatnya adalah kontinu. Ya, kontinu artinya nanti produk-produk yang baik produk ini akan di-recycle, sekali lagi akan di-recycle ke menjadi bahan baku, kemudian menjadi proses lagi. Ya, itu gambarannya. Jadi jangan sekali lagi jangan menganggap a priori reaksinya kayak gini. Reaksinya kayak gini. Nah, ini awas ya. Ini yang sering Bapak sampaikan kepada Anda bahwa dalam reaksi organik itu tidak pernah menghasilkan satu produk. Ya, yang ada adalah dalam reaksi organik selalu menghasilkan produk yang dominan. Bukan produk yang optimum, ya, produk yang maksimal, tidak. Tapi produk dominan. Artinya kalau ada dominan berarti ada yang tidak dominan, ada byproduct. Nah, di sini tampilan salah satu kekurangan dari IBM Reaction for Chemistry ini, dia hanya menampilkan satu produk dominan saja. Ya, ini yang muncul. Ya. Jadi dia hanya menghasilkan satu produk dominan saja. Dia tidak mempertimbangkan kira-kira produk-produk sampingnya seperti apa. Ya, jadi Anda harus punya mindset bahwa boleh jadi kita mendapatkan produk dominan, tapi tolong jangan tutup mata terhadap byproduct. Karena tadi balik lagi ke konsep teknik kimia kita dalam proses engineering, sekali lagi dalam proses engineering chemical production itu selalu mengatakan bahwa dalam proses produksi itu biarpun menghasilkan produk yang minimalis asalkan dia kontinu. Syukur-syukur maksimalis, tapi kontinu. Ya. Adapun byproduct ini apakah ada perlakuan khusus ataukah bisa di-recycle menjadi satu proses produksi lagi. Oke, mungkin itu gambaran Bapak hari ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi silakan Anda coba. Ya, sekali lagi silakan Anda coba
aplikasi IBM RxN for Chemistry ini ya sebagai suatu jawaban ya. Nah, tapi sekali lagi dalam seperti yang Bapak sampaikan di UAS nanti Bapak hanya mengeluarkan 3 soal, kemudian Anda bikin mekanisme reaksinya. Nah, kalau Anda menggunakan IBM RxN ya silakan saja. Ya, silakan saja. Sifatnya sekali lagi offline. Ya, kemarin rapat dengan ketua jurusan, beliau meminta bahwa mata kuliah yang wajib, mata kuliah yang kompetensi, ya artinya mata kuliah di semester 1 sampai semester 6 itu wajib ujiannya offline. Tapi untuk mata kuliah pilihan diperkenankan untuk offline atau online atau tugas bersyarat. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang pertanyaan sebelum Bapak tutup? Ya, Naila, silakan. Izin Pak, saya ingin Cukup bertanya. Bapak. Ya, Naila. Jadi kan kalau misalnya nih kayak kita nih reaksiin ke produk itu kan, nah terus yang sebelahnya itu kayak senyawa yang dimana salah satu ionnya itu punya 2 kation atau 2 anion gitu kan, kayak misalnya yang kemarin SO4 2 min, berarti kan butuh H plusnya itu 2. Nah itu gimana Pak? Apa tetap ditulis H plus 1 aja atau ditulisnya H2 plus? Pas kita lagi mau coba bikin prediksi produknya itu Pak. Nah, itu oke. Dalam IBM Reaction ini Anda harus sekali lagi. Sebenarnya ini ada nanti di ini kan ada tahapan, ada apa namanya tadi prosedur sintesis. Ya. Nanti Anda coba itu di prosedur sintesis. Nah, di prosedur sintesis itu nanti akan keluar step by step-nya untuk mendapatkan produk ini. Ya. Nah, itu Bapak nggak bisa menjawab, sekali lagi nggak bisa menjawab apakah kita menggunakan katakanlah HSO4 min atau KSO4 min, tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena yang dalam IBM RxN ini berdasarkan sekali lagi berdasarkan larutan yang dibuatnya. Nanti ada step by step-nya seperti ini untuk menghasilkan produk itu. Ya. Nah, tetapi kalau Anda pengen memodifikasi seperti itu, nah, Anda boleh mencoba. Sekali lagi, Anda boleh mencoba. Misalkan Anda kasih materialnya A ditambah dengan HSO4 ditambah dengan SO4 2 min. Nanti produknya seperti apa? Ya. Karena apa? Sekali lagi, ini hanya awas ya. Ini komputasi. Bapak selalu mengingatkan bahwa dalam komputasi itu sifatnya adalah prediksi, memperkirakan. Artinya kalau orang memperkirakan bisa benar, bisa salah.